Begitu dugaan itu muncul atau kecurigaan itu muncul, investor minta premi resiko yang lebih tinggi. Karena mereka nggak lagi puas ngelihat angka-angkanya, mereka udah ngelihat kondisinya, mereka mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa inflasi pada masa depan akan lebih tinggi, rupiah akan lebih lemah, dan bank sentral akan lebih sulit mengambil kebijakan yang tidak populer. Ketika investor menilai resiko Indonesia meningkat, mereka cuma bersedia membeli obligasi pemerintah jika bunganya lebih tinggi. Harga obligasinya turun, yieldnya naik. Kenaikan yield ini membuat penerbitan utang baru menjadi lebih mahal. Pemerintah harus bayar lagi bunga lebih besar untuk memperoleh jumlah dana yang sama. Nah, biayanya tersebut kemudian masuk ke APBN selama bertahun-tahun. Salah satunya yang paling jelas adalah Credit Default Swap atau CDS. Pada dasarnya adalah biaya untuk memperoleh perlindungan terhadap resiko kredit sebuah negara atau perusahaan. Lu bisa bayangin seorang investor memegang obligasi pemerintah untuk melindungi diri dari resiko gagal bayar atau restrukturisasi utang. Akhirnya mereka beli kontrak yang namanya CDS gitu. Jadi kalau pemerintahnya screw up, kacau gitu ya, mereka nggak kehilangan banyak uang. Nah, semakin tinggi resiko yang dipersepsikan pasar, maka semakin mahal harga perlindungan itu. Kayak lu beli asuransi, semakin tua lu, apalagi harus asuransi kesehatan ya, semakin tua lu, semakin banyak lu sakit, semakin mahal lu bayar kan. Maka dari itu, ketika CDS Indonesia naik, pasar sudah menyampaikan bahwa investor meminta kompensasi lebih besar untuk menanggung risiko berinvestasi di Indonesia. Memang yang namanya kenaikan CDS tidak berarti Indonesia pasti gagal bayar, tapi CDS dipengaruhi yang namanya likuiditas, sentimen global, ketegangan geopolitik, dan perubahan selera risiko investor. Ketika CDS naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, penurunan cadangan devisa, dan keluarnya modal asing, sinyalnya nggak bisa kita sepelein, bos. Dan for your information ya, CDS kita itu udah naik 42% dari sejak Januari 2026. Wow. Tapi kecepatan kenaikannya ini yang bikin pemerintah harus menindaklanjuti ini secara serius. Dan akhirnya seluruh tekanan ini dapat terhubung dan membentuk sebuah lingkaran yang disebut sebagai doom loop.